Pada tanggal 29 Juni, kita akan berhadapan dengan sebuah bulan purnama di Capricorn. Ini akan terjadi pada 8 derajat di Capricorn. Bulan Capricorn, bulan purnama di Capricorn ini adalah salah satu bulan purnama yang cukup challenging secara energi, secara astrologi. Kenapa? Karena penguasa atau planet yang mengendalikan Capricorn, Saturnus, memiliki hubungan negatif atau tidak harmonis dengan bulan purnama ini. Jadi bulan purnama ini mengemukakan tema mengenai restriction, tema mengenai cobaan, halangan, atau hal yang kita ingin lakukan tapi ada hambatan. Begitu. Bukan hanya itu, energi bulan purnama memang secara alami adalah, secara astrologi adalah energi melepas. Jadi bulan purnama ini memang cukup challenging, tapi bukan berarti tidak ada solusi. Yang jelas, Capricorn itu adalah zodiak yang memang secara metode dia bergerak slow tapi pasti. Dan yang penting, energi dari Capricorn adalah energi jangka panjang. Jadi pelepasan dalam hal sesuatu dalam hidup kita, tapi pelepasan itu untuk kebaikan jangka panjang. Jadi ini adalah ramalan singkat saya mengenai energi yang akan kita hadapi di bulan purnama di Capricorn untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, bulan purnama di Capricorn ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-10. Ini adalah titik tertinggi dari chart. Artinya ini akan berkaitan dengan pelepasan hasil atau ending dalam hal karir, dalam hal image publik kita, dalam hal status kita, dan juga dalam hal-hal yang kita tinggalkan, yang akan diingat oleh orang lain. Jadi mungkin ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk selesaikan sebuah proyek di pekerjaan, atau mungkin ya bisa juga Anda meninggalkan pekerjaan, atau mungkin ini adalah sebuah keputusan final secara emosi terhadap pekerjaan kita. Jadi ini sudah saya kerjakan, tidak lagi saya akan move on, begitu. Yang jelas segala macam usaha kita dalam hal karir akan terlihat hasilnya di sini, karena bulan purnama itu menunjukkan hasil dan ending. Tapi yang jelas, karena bulan purnama ini memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Saturnus dan Neptunus, akan ada sedikit ilusi, delusi, atau akan ada sedikit cobaan. Semoga semoga tidak terlalu berat. Tapi yang jelas akan ada sedikit hambatan dan delusi mengenai karir kita yang harus kita selesaikan. Tapi tujuannya jelas. Tujuannya adalah agar kita mengakhiri sesuatu yang memang sudah tidak perlu lagi. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, bulan purnama di Capricorn ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-9. Ini berkaitan dengan ending atau hasil atau usaha kita yang telah kita usahakan dan hasilnya terlihat dalam hal luar negeri, dalam hal jalan-jalan, traveling, dalam hal visa, dalam hal universitas, dalam hal hukum, dalam hal pembelajaran. Begitu juga dalam hal dunia komunikasi, ya, dalam hal ini adalah jurnalisme dan dunia publikasi. Yang jelas rumah ke-9 itu adalah rumah yang berkaitan dengan agama, tapi lebih ke bagaimana kita menempa pikiran kita agar lebih terbuka melalui pendidikan, melalui traveling, melalui agama. Jadi ada ending di sini. Ada sesuatu yang selesai. Contohnya selama ini Anda berusaha untuk mendapatkan visa, hasilnya akan terlihat di bulan purnama ini. Tapi ingat, bulan purnama ini memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Saturnus dan Neptunus. Jadi kemungkinan ada sedikit delay, sedikit masalah, atau mungkin ada sesuatu yang Anda kira ternyata sudah oke, tapi ternyata belum. Jadi kayak ada miskom, salah komunikasi begitu. Jadi harap berhati-hati. Yang jelas dalam hal rumah atau divisi ke-9 akan ada sebuah ending atau penyelesaian yang memang kita butuhkan. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Gemini rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, bulan purnama di Capricorn ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-8. Karena bagi Gemini, rumah ke-7 Sagittarius, rumah ke-8-nya adalah Capricorn. Artinya akan ada ending atau penyelesaian dalam hal investasi, dalam hal keintiman, dalam hal psikologi, dalam hal transformasi kita, dan juga dalam hal yang tabu, yang secara umum tidak ingin kita bicarakan. Contohnya kematian. Begitu. Jadi akan ada ending di sini.
Mungkin selama ini Anda berinvestasi karena mungkin bursa saham lagi gonjang-ganjing, mungkin ini saatnya Anda untuk menutup investasi tersebut. Atau ini juga berkaitan dengan keintiman, selama ini Anda berusaha keras untuk bisa memperbaiki keintiman Anda dengan pasangan, hasilnya akan terlihat di sini, di bulan purnama ini. Tapi karena memang bulan purnama ini memiliki hubungan yang agak kurang harmonis dengan Saturnus dan Neptunus, akan ada sedikit delay di situ. Akan ada sedikit cobaan atau akan ada sedikit ganjalan. Dan juga mungkin akan ada sedikit miskomunikasi, karena Neptunus itu sifatnya membuat kita berpikir satu, tapi kenyataannya beda. Jadi ini adalah ending, tapi yang disertai dengan sedikit gangguan. Walaupun begitu, kita harapkan semuanya baik-baik saja, karena tujuan dari bulan purnama ini adalah untuk mengakhiri sesuatu yang memang harus diakhiri. Untuk rising sign berikutnya, kita ke Cancer rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer rising, bulan purnama di Capricorn ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-7. Ini berkaitan dengan relationship, pernikahan, partnership, bisnis kita. Artinya akan ada ending, kulminasi atau hasil yang telah dari segala effort yang telah kita upayakan dalam hal pernikahan kita, relationship kita, partnership bisnis kita. Selama ini hubungan kita dengan pasangan kita kurang harmonis, kita berusaha supaya hubungannya makin harmonis, hasilnya akan terlihat di saat bulan purnama ini. Tapi kita harus ingat, bulan purnama ini memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Saturnus dan Neptunus, artinya akan ada sedikit ganjalan, sedikit delay, dan juga sedikit miskom, atau sedikit delusi mengenai hubungan kita dengan orang lain, atau dengan pasangan kita. Jadi, harap berhati-hati, buka pikiran, buka hati, dan selalu berpikir yang positif. Yang jelas bulan purnama ini memang dibutuhkan, karena ini cara dari alam semesta atau Tuhan untuk mengakhiri sesuatu dalam hal relationship kita yang memang harus diakhiri. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Leo rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo rising, bulan purnama di Capricorn ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-6. Artinya akan ada kulminasi atau ending dalam hal kesehatan kita, binatang peliharaan, maupun detail dari pekerjaan kita dan detail dari bagaimana kita memanage kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin contohnya selama ini kita berusaha untuk memperbaiki kesehatan, hasilnya terlihat di bulan purnama ini. Selama ini kita agak lebih detail dalam hal pekerjaan kita, hasilnya akan terlihat dalam bulan purnama ini. Selama ini kita mencari seorang binatang peliharaan yang sesuai dengan kita, hasilnya akan terlihat di bulan purnama ini. Tapi yang jelas, karena bulan purnama ini memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Saturnus dan Neptunus, agak berhati-hati dengan delay, ya, dengan cobaan atau sedikit gangguan, atau juga miskomunikasi. Yang jelas bulan purnama ini dibutuhkan agar kita bisa menyelesaikan hal yang memang harus diselesaikan dan mengakhiri hal yang harus diakhiri dalam hal rumah atau divisi ke-6. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Virgo rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, bulan purnama di Capricorn ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-5. Ini cukup bagus ya, karena rumah atau divisi ke-5 adalah rumah kebahagiaan, rumah cinta, rumah ke-ekspresi, rumah di mana kita jadi diri kita sendiri. Ini juga rumah yang berkaitan dengan anak kita. Jadi mungkin bulan purnama ini akan menunjukkan kita ending atau hasil dari segala effort kita dalam hal rumah atau divisi ke-5. Contohnya, Anda belum punya anak, ingin punya anak. Bulan purnama ini menunjukkan Anda mungkin ada hasilnya. Selama ini Anda bekerja di dunia kreatif, Anda bersungguh-sungguh, hasil karya Anda ingin dilihat. Hasilnya mungkin terlihat di bulan purnama ini. Atau mungkin Anda selama ini sedang jatuh cinta, Anda sudah berusaha, apakah relationship yang berdasarkan cinta itu bisa move on ke tahap yang lebih serius, hasilnya akan terlihat di bulan purnama ini. Tapi kita harus ingat, karena bulan purnama ini berhubungan kurang harmonis dengan Saturnus dan Neptunus, artinya akan ada sedikit delay dan akan ada sedikit miskomunikasi. Jadi harap berhati-hati di situ. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Libra rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra rising, bulan purnama di Capricorn ini akan meng-highlight rumah atau divisi keempat. Ini berkaitan dengan rumah, keluarga, ibu, silsilah kita. Ini berkaitan dengan fondasi emosi kita. Dan ini berkaitan dengan tempat di mana kita anggap tempat itu adalah rumah kita. Baik itu literally rumah kita sampai alamatnya, ataupun kosan, atau tempat lain yang memang bukan domisili kita, tapi anggap itu rumah. Jadi ini akan menunjukkan ending atau sesuatu yang selesai dalam hal effort atau usaha kita mengenai rumah keempat. Contohnya, renovasi rumah hasilnya terlihat di sini. Memperbaiki hubungan dengan ibu kita hasilnya terlihat di bulan purnama ini. Atau memperbaiki hubungan dengan keluarga kita secara general, hasilnya akan terlihat di bulan purnama ini.
Atau kita berusaha untuk jual properti atau berusaha untuk beli properti, hasilnya akan terlihat di bulan purnama ini. Tapi kita harus ingat, karena bulan purnama ini memiliki hubungan yang sedikit kurang harmonis dengan Saturnus dan Neptunus, akan ada sedikit delay, hambatan, atau akan ada sedikit miskomunikasi. Jadi harap berhati-hati di situ. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Scorpio rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio rising, bulan purnama di Capricorn ini akan meng-highlight rumah atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan komunikasi, adik-beradik kita, dan lingkungan sekitar. Ini juga berkaitan dengan gadget kita, pemikiran kita, skill kita, ilmu kita, dan juga berkaitan dengan kendaraan pribadi yang kita miliki. Jadi akan ada ending atau kulminasi atau hasil dari effort kita yang berkaitan dengan rumah atau divisi ketiga. Contohnya kita berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan adik-beradik kita, hasilnya akan terlihat di sini. Kita berusaha untuk mendapatkan Contohnya kita berusaha untuk mendapatkan gadget yang kita inginkan atau kendaraan yang kita inginkan, hasilnya terlihat di sini. Kita berusaha untuk belajar skill baru atau komunikasi baru atau ilmu baru, hasilnya akan terlihat di sini. Jadi ini berkaitan dengan komunikasi intinya, komunikasi dan traveling dan dunia sekitar kita serta adik-beradik. Jadi akan ada ending di situ atau selesai atau hasilnya terlihat dari effort kita. Tapi kita harus ingat karena bulan purnama ini berhubungan yang kurang negatif dengan Saturnus dan Neptunus, akan ada sedikit delay, sedikit gonjang-ganjing dalam hal komunikasi, dalam hal miskomunikasi atau ada hambatan di situ. Jadi harap berhati-hati. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Sagittarius rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising, bulan purnama di Capricorn ini akan meng-highlight rumah atau divisi kedua. Ini berkaitan dengan uang. Berkaitan dengan hal-hal yang kita hargai, yang kita value, dan juga berkaitan dengan harga diri kita atau bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Intinya uang. Jadi bulan purnama ini akan meng-highlight hasil, ending, atau kulminasi dari effort kita dalam hal uang. Tapi kita harus ingat karena akan ada hubungan negatif dari Saturnus dan Neptunus, mungkin akan sedikit ada delay, atau sedikit cobaan, atau sedikit hambatan, atau mungkin sedikit miskomunikasi, atau salah interpretasi dalam hal uang. Jadi harap berhati-hati. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Capricorn rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising, bulan purnama di Capricorn ini akan meng-highlight rumah atau divisi pertama. Ini adalah Anda Capricorn rising, Anda adalah bintangnya dari bulan purnama ini. Tapi harus ingat, bulan purnama ini adalah puncak, kulminasi, ending, hasil, terlihat. Bulannya penuh dengan cahaya. Artinya, apapun yang telah Anda usahakan terhadap diri Anda, energi Anda, aura Anda, personality Anda, ya kan? Ataupun apapun itu, hasilnya akan terlihat di bulan purnama ini. Tapi kita harus ingat, bulan purnama ini memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Saturnus dan Neptunus. Jadi mungkin ada sedikit delay di situ. Ada sedikit hambatan, sedikit cobaan kecil-kecil. Atau mungkin ada sedikit komunikasi. Atau mungkin ada sedikit hubungannya dengan delusi. Artinya selama ini Anda fokus di diri Anda, tapi ternyata yang dianggap orang lain beda. Atau orang lain tidak menganggapnya. Nah, seperti itu. Jadi harap dipikirkan itu. Dan yang jelas bulan purnama ini memang dibutuhkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sesuatu yang memang harus diselesaikan bagi Capricorn rising dalam hal rumah pertama, diri kita. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Aquarius rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, bulan purnama di Capricorn ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-12. Ini berkaitan dengan kesehatan mental, istirahat kita, spiritualitas. Jadi bulan purnama ini akan meng-highlight effort atau hasil dari usaha kita dalam memperbaharui atau membuat kesehatan mental kita jadi lebih baik. Nah, karena memang ada hubungan yang negatif dengan Saturnus dan Neptunus, jadi hati-hati dalam hal mindset yang negatif, atau hati-hati dalam hal sikap pesimis, atau hati-hati dalam hal kita yang pikiran kita terlalu tidak percaya dalam hal, misalnya kita selama ini fokus di kesehatan mental, tapi kita terus-menerus mendengar kata orang lain, tidak bisa. Nah itu, jadi berhati-hati sikap positif kita hilang. Berhati-hati akan ada cobaan atau berhati-hati dalam hal miskomunikasi atau pikiran kita jadi kacau gitu. Karena memang ini hubungan tidak harmonisnya dengan Saturnus. Saturnus itu cobaan, Neptunus itu adalah delusi. Dan ini berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi kita betul-betul harus memperhatikan kesehatan mental kita dan sadar bahwa ini effort kita sudah selesai,
Tapi walaupun effort kita sudah selesai, hasilnya akan terlihat di bulan purnama ini, bukan berarti kita lepas kendali. Jadi tetaplah berpikiran positif dan yakin bahwa Tuhan atau alam semesta pasti akan membantu kita. Untuk rising yang terakhir, kita akan ke Pisces rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, bulan purnama di Capricorn ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-11. Ini berkaitan dengan teman, networking, sosial media. Ini berkaitan dengan komunitas kita dan sosial kita. Ya, beda kalau rumah ke-7 itu relationship one-on-one yang serius. Ya, kalau rumah ke-5 itu cinta. Ya kan? Relationship didasarkan pada kebahagiaan, joy, happiness. Tapi rumah ke-11 ini relationship secara sosial. Bagaimana kita berinteraksi secara sosial. Jadi bulan purnama di Capricorn ini akan meng-highlight hal-hal yang berbau sosial yang harus kita selesaikan atau yang hasilnya akan terlihat di sini. Effort kita dalam hal teman-teman kita atau komunitas kita atau networking kita akan terlihat hasilnya di saat bulan purnama ini. Tapi harus ingat, karena bulan purnama ini memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Saturnus dan Neptunus, jadi akan ada sedikit hambatan, cobaan, atau miskomunikasi, mungkin dengan teman kita, dengan networking kita, atau mungkin ada sedikit masalah dalam hal sosial media. Jadi harap diperhatikan.